Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat semua dan diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu dalam proses pelajaran dari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pemrograman dasar kelas 10 bersama saya Liza Apriani. Kita akan melanjutkan kembali materi minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah mempelajari tentang algoritma. Nah, sebelum belajar kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dan menyiapkan alat tulis untuk proses pembelajaran kita. Selamat belajar. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah flowchart. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menerapkan alur logika program komputer dan 4.1 membuat alur logika program komputer. Nah, materi yang minggu lalu dan materi hari ini itu sama ya, sama-sama KD-nya 3.1 dan 4.1. KD ini yaitu kompetensi dasar di mana untuk mempelajari materi. Jadi di KD 3.1 ini ada dua materi. Yang pertama algoritma dan flowchart. Nah, jadi minggu depan kita sudah lanjut ke KD 3.2. Oke. Apa sih flowchart itu? Nah, tentunya teman-teman sudah pernah belajar ya tentang flowchart ini. Jelas dong, ya. Dengan melihat kalimatnya saja, kita pasti sudah bisa menggambarkan. Karena kalau kita lihat, flow itu artinya aliran. Chart artinya diagram. Jadi, flowchart yaitu diagram alir. Nah, flowchart atau diagram alir adalah bagan yang menunjukkan aliran dan proses di dalam suatu program secara logika. Nah, kalau misalnya di pertemuan algoritma, kita menjelaskan proses itu melalui kalimat. Pada flowchart ini, kita menjelaskan proses-prosesnya itu menggunakan diagram. Ya, menggunakan bentuk. Jadi, nanti nggak cuma kata-kata aja, tapi di dalam diagram itu terdapat algoritma yang telah kita buat. Oke? Simbol-simbol flowchart. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang simbol flowchart. Oke? Yang pertama yaitu ada terminator. Lambangnya seperti itu. Jadi, terminator ini digunakan untuk mengawali atau mengakhiri flowchart. Apapun bentuk flowchartnya, selalu diawali dengan lambang terminator itu. Kemudian, preparation. Gambarnya segi 6, yaitu inisialisasi variabel. Dimana kalau misalnya kita memiliki variabel, kita masukkan pada diagram tersebut. Nah, untuk penjelasan variabel kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya variabel itu adalah suatu data. Jadi, kalau misalnya kita ingin menggunakan preparation ini, kita masukkan variabel atau data apa yang kita miliki pada flowchart atau program yang kita buat. Kemudian, input-output, lambangnya jajar genjang. Nah, fungsi dari input-output ini yaitu menginput dan menghasilkan output dari yang kita berikan ya secara manual. Kemudian lambang berikutnya yaitu proses. Lambangnya persegi 4. Nah, apapun penjelasan yang bentuknya proses yang dilaksanakan oleh komputer, kita masukkan ke dalam diagram persegi 4 ini. Ya, kita masukkan ke dalam diagram proses. Kemudian ada decision, yaitu pengambilan keputusan.
lambangnya belah ketupat. Jadi, kalau misalnya kita memiliki flowchart atau suatu masalah, atau kita ingin menyelesaikan suatu program, yang di dalam programnya itu memiliki keputusan yang harus diambil, nah kita harus menggunakan lambang atau diagram belah ketupat, ya, yaitu decision. Nah, lambang decision ini digunakan misalnya, contohnya, jika hujan turun, kita harus membawa payung, ya. Jadi di dalam si decision ini kita masukkan kondisinya. Kondisinya apa? Kondisinya yaitu hujan turun, ya. Jadi kalau misalnya hujan turun, kalau iya berarti kita harus bawa payung. Kalau tidak berarti nggak usah bawa payung. Contohnya seperti itu. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya ya. Kemudian yang berikutnya arrow, yaitu arah aliran. Nah, lambang ini yaitu digunakan untuk menunjukkan aliran flowchart yang kita buat, ya, antara diagram yang satu dengan diagram yang lainnya. Kemudian konektor simbol. Konektor simbol yang pertama yaitu ada on page, ya, lambangnya lingkaran, yaitu penyambungan proses dari halaman yang sama. Artinya, ketika kita ingin membuat flowchart, ya, flowchartnya dalam 2 halaman, kita menghubungkan flowchart yang 1 halaman dengan halaman berikutnya dengan lambang lingkaran seperti ini, ya. Jadi misalnya di halaman terakhir atau di baris terakhir, kalau misalnya kita ingin membuat 2 halaman, berarti di baris terakhirnya kita gunakan lambang lingkaran untuk menghubungkan flowchart halaman 1 dengan flowchart halaman 2. Oke. Kemudian ada konektor simbol, yaitu off page, ya. Nah, kalau yang ini penyambungan proses dari halaman yang berbeda. Lambangnya seperti ini. Tadi kalau misalnya yang on page, yaitu halaman yang sama. Jadi kalau misalnya pengen bikin 2 flowchart dalam halaman yang sama, kita menggunakan lingkaran. Nah, kalau misalnya kita ingin menghubungkan flowchart dengan halaman yang berbeda, kita menggunakan off page. Oke. Sebenarnya ada banyak diagram flowchart. Teman-teman bisa cari di internet, tapi yang sering kita gunakan untuk membuat flowchart dasar, membuat program-program dasar, yaitu cukup dengan yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh flowchart. Disediakan persegi panjang seperti gambar berikut, di mana panjangnya 12 dan lebarnya 10. Nah, gimana cara membuat flowchartnya? Ketika kita memiliki kasus persegi panjang yang panjangnya 12 dan lebarnya 10, maka perhatikan slide berikut ini. Ya, kita yang pertama yaitu start, seperti yang tadi kita bahas. Kemudian panjang sama dengan 12, lebar sama dengan 10. Nah, panjang sama dengan 12 ini merupakan variabel, ya, di mana variabel ini harus kita masukkan ketika kita ingin membuat program nanti. Kalau misalnya kita tidak masukkan variabel ini, berarti kita sama aja bohong, nggak akan bisa menyelesaikan program tersebut atau masalah tersebut. Kemudian prosesnya apa? Nah, prosesnya yang dilakukan oleh komputer yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Kok kenapa panjang kali lebar? Karena kita disuruh menyelesaikan luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, jadi kita gunakan lambang seperti ini, lambang proses. Kenapa menggunakan lambang proses? Karena luas sama dengan panjang kali lebar ini akan diselesaikan atau akan dikerjakan oleh komputer. Nah, kemudian write luas, artinya outputnya akan menampilkan luas, ya, dimana luas yang tadi yaitu
luas sama dengan panjang kali lebar. Maaf. Kemudian N ya. Nah, selanjutnya, di sini kita menggunakan diagram alir ya atau arrow. Nah, alirannya itu seperti ini. Oke. Nanti ini ganti ya. Ini N. Oke. Jadi star dan N. Nah, contoh flowchart yang kedua. Kapan simbol decision digunakan? Nah, tadi kan di simbol-simbol diagram ada lambang belah ketupat yang artinya pengambilan keputusan. Nah, kapan sih simbol ini digunakan? Contohnya seperti step berikutnya. Nah, di sini sudah ada petunjuk atau contoh menggunakan flowchart decision. Ya, yang pertama, nah ini tuh contoh lampu merah. Ya, dimana ketika kita di lampu lalu lintas ada warna merah, kuning, hijau. Kalau merah artinya berhenti, kalau kuning hati-hati, kalau hijau boleh jalan. Nah, kita bisa menggunakan masalah tersebut dan kita masukkan ke dalam pembuatan flowchart. Contohnya seperti berikut ya. Misalnya read warna lampu. Nah, dimana tadi lambang jajar genjang ini artinya input output ya. Jadi kita membaca warna lampu. Kemudian dilanjutkan dengan belah ketupat. Maaf ya, dilanjutkan dengan belah ketupat, di mana belah ketupat ini artinya pengambilan keputusan ya. Jadi warna lampu sama dengan merah. Misalnya, jadi kalau misalnya kondisi warna lampu sama dengan merah, jawabannya iya, maka akan menampilkan proses keterangan berhenti. Ya. Kemudian di sini berikutnya, kalau misalnya tidak, jadi kalau misalnya warna lampunya bukan merah, berarti lanjut ke proses berikutnya. Proses berikutnya apa? Proses berikutnya yaitu warna lampu kuning. Kalau iya, prosesnya yang dilanjutkan adalah hati-hati. Nah, kalau misalnya tidak, proses yang dilanjutkan adalah jalan. Oke? Jadi, pengambilan keputusan antara iya atau tidak. Kalau iya, yang terjadi apa? Kalau tidak, yang terjadi apa? Oke? Nah, di sini sudah ditunjukkan alirannya. Kalau misalnya di antara kedua ini, merah dan kuning tidak ada, berarti dia lanjut ke proses berikutnya, yaitu jalan. Oke? Nah, kemudian dihasilkan output keterangan, di mana keterangan ini sesuai dengan inputan yang kita dapati, entah itu merah, kuning, atau hijau. Kemudian N. Oke? Semoga teman-teman paham ya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan flowchart. Kelebihan dari flowchart yaitu mudah dibaca dan dipahami, kemudian cocok untuk algoritma tidak kompleks atau kerumitan tingkat rendah, kemudian cukup rinci dengan pemodelan secara visual. Jadi flowchart ini memiliki kelebihan seperti yang telah disebutkan. Nah, artinya kompleks yaitu kerumitannya yang tingkat rendah. Jadi program-program sederhana, nah kita bisa cocok menggunakan flowchart, sangat membantu kita. Tapi ketika kita ingin membuat program-program yang cakupan besar, itu kita tidak bisa memanfaatkan flowchart. Kemudian kekurangannya tidak cocok untuk algoritma kompleks, kemudian sulit diterjemahkan ke kode program. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.